Halo, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang inilah kenyataan yang akan terungkap ya. Tapi ingat, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Aku juga berharap semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya. Amin. Oke, kita akan shuffle kartunya. Inilah kenyataan yang akan terungkap. Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan, artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Di sini ada the storm. Ada badai ya. Aku melihat ya mungkin saja ini mungkin di dalam hubungan kamu ya. Di dalam hubungan kamu itu seperti ada badai yang saat ini lagi kamu alami ya. Badai itu seperti apa? Seolah-olah kamu ngerasa ada rasa ketakutan, ada rasa kekhawatiran ya. Mungkinkah takut untuk mengakhiri dan kekhawatiran kamu nantinya setelah terpisah, apakah aku akan bahagia? Selalu seperti itu pikiran kamu, ya. Nah, jadi di sini aku melihat di kartu the snake. Ini ular ya. Ular itu kan sikap apa ya? Licik, ya, licin juga ya. Dan gigitannya berbisa dan bahkan mematikan. Nah, ini ada gambaran. Ternyata hubungan kamu dengan dia itu kayak terancam. Makanya, seperti ada badai yang saat ini menerpa kamu dengan dia. Apakah hadirnya orang ketiga? Ataukah memang masalah keuangan yang sudah mulai hancur? Karena kebanyakan ya, ada uang kita disayang, nggak ada uang kita ditendang, begitu. Nah, mungkin saja itu salah satu faktor di mana terjadinya konflik antara kamu dengan pasangan kamu. Atau mungkin ini kalau energi kamu sendiri ya, kamu ngerasa hidup kamu ini kayak kayak kacau banget gitu ya. Udah nggak punya pekerjaan, udah nggak punya pasangan ya. Hidup terlunta-lunta ya, begitulah ya gambarannya. Nah, ini gambaran itu. Tetapi sebenarnya ya, aku melihat di sini ada kartu The Heart. The Heart ini adalah tentang hati kamu. Nah, mungkin saja ini tentang sebuah cinta yang akan datang. Cinta ini datang nantinya, mungkin saja itu akan membuat semuanya berubah. Ya, akan membuat semuanya berubah. Oke? Yang aku katakan tadi mungkin kamu di sini seperti takut untuk bertindak, tapi pada akhirnya kamu punya keberanian untuk mengambil tindakan untuk melangkah ke depan ya, di mana kamu tidak ingin lagi nih berada di titik ini. Sehingga akhirnya kamu lebih meninggalkan, ya udah, aku ikhlas. Aku ikhlas dikecewakan, aku ikhlas disakiti, dan aku ikhlas untuk ditinggalkan ataupun meninggalkan gitu loh. Karena sudah tidak bisa lagi, ini mengancam kamu. Dan bahkan itu juga akan bisa kayak apa ya? Bisa membuat kamu hancur nantinya gitu loh. Ya. Tetapi saat kamu tidak punya ketakutan lagi, saat kamu mengambil langkah, disitulah ada cinta yang mungkin akan mulai terlihat di sini. Ya, ada hati yang mulai akan benar-benar kayak lega. Atau bisa dikatakan jika ini energi kamu sendiri ya, kamu akan lebih happy untuk sendiri. Nanti kita akan klarifikasi dari kata tarot ya, seperti apa ceritanya sebenarnya. Nah, ini juga ada di cloud. Sebenarnya kamu bisa melihat ya, bisa melihat ada masa depan. Tapi terkadang penglihatan kamu itu kayak kabur gitu ya, ditutupi oleh kabut hitam. Nah, tapi kamu meyakinkan intuisi kamu juga benar-benar mengatakan ya, bahkan ini membuat kamu ngerasa kayak juga nggak percaya. Kok bisa ya? Aku ngerasakan energi sekuat ini gitu. Mungkin terhadap seseorang atau kamu punya kekuatan akhirnya untuk bisa melepaskan ataupun menghilangkan semua masalah yang saat ini kamu hadapi. Yang tadinya kamu ngerasa lemah, yang tadinya kamu ngerasa nggak mampu, ternyata kamu mampu. Dan inilah sebenarnya kenyataan ya yang akan terungkap pada diri kamu dan kamu itu sebenarnya punya
ya punya value gitu loh, yang bisa merubah keadaan kamu sendiri. Ya, mungkin ini lebih kepada cinta kamu. Tapi kalau ini tentang finansial ya, bisa saja kamu akhirnya berani untuk bersikap, untuk bertindak, mengambil keputusan, dan pada akhirnya mungkin saja hadir seseorang yang akan membantu kamu keluar dari keterpurukan kamu. Semoga, aminkan saja. Oke? Nah, dari sini aku juga ada di key. Ini solusi, ada kunci. Kunci, ya, sama halnya dengan kunci jawaban. Sama halnya juga dengan solusi. Jadi, yang aku katakan tadi di awal, di mana kamu awalnya takut, khawatir ya, untuk bisa mungkin meninggalkan hubungan, atau mungkin kamu ngerasa takut aku sendiri selamanya, ya, kamu jangan takut, kamu juga sudah punya solusinya. Kamu tidak akan kesepian lagi, kamu tidak akan merasa kecewa lagi, kamu tidak akan merasa sendiri lagi di sini, ya, karena mungkin ada hati yang akan datang ke dalam hidup kamu. Ya, di sini ada duel. Nah, walaupun memang ya saat ini ataupun sebelumnya kamu pernah menjalin satu hubungan, dan mungkin itu juga dikatakan hubungan yang memang harus kamu tinggalkan, karena hubungannya itu kayak tidak ada perubahan, begitu-begitu saja gitu loh. Ya tidak ada keinginan untuk merubah, entah untuk berkomitmen atau mungkin untuk menikah atau mungkin untuk nambah anak lagi begitu ya. Nah, banyak di sini yang mungkin yang akhirnya membuat kamu menemukan solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Tapi di sini perubahan juga akan terjadi. Dalam hidup kamu akan terjadi. Karena ya kamu sudah menemukan solusi, ya kamu juga sudah melihat ada masa depan, walaupun terkadang ada rasa keraguan, rasa ketakutan ya, tapi hati kamu akan bahagia di sini. Apalagi mungkin saat ada seseorang nih yang hadir ke dalam hidup kamu. Baik, kita akan coba klarifikasi dari kartu tarot ya. Apakah yang akan terbaca di sini? Kita akan coba cek apakah yang akan terbaca. Dan kita juga akan lihat zodiak-zodiak yang terkoneksi dengan kamu ya. Jika kamu memfokuskan seseorang di sini. Dan itu juga bisa vice versa, energinya bisa kebolak-balik. Oke. Untuk zodiak-zodiak yang terkoneksi dengan kamu, ini ada Gemini, Libra, Aquarius. Ada kartu The Fool, ada Gemini, Taurus, Virgo, Capri, Cancer, Pisces, Scorpio. Nah, ini juga akan terungkap ya, sepertinya ada orang dari masa lalu nih akan muncul ke hadapan kamu ya. Taurus, Virgo, Capri, dan ada Gemini, Libra, Aquarius. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Tapi ingat, jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu. Tidak harus ada zodiak orang yang kamu fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu. Oke, baik. Nah, kita akan coba lihat. Dari kartu bottom ada Eight of Swords. Aku melihat ya, kamu itu seolah-olah kayak terikat saat ini. Kamu pernah mengalami satu keadaan yang benar-benar kayak terjebak gitu loh. Mungkin kan di sini terjebak dalam satu hubungan yang tidak pasti. Hubungan yang mungkin hubungan terlarang kayak itu sehingga kamu merasa terjebak. Aku cinta sama dia. Ternyata aku tidak bisa berkomitmen dengan dia. Dan ternyata juga inilah yang terungkap. Kenyataannya dia sudah punya pasangan. Makanya seolah-olah cinta kamu intinya ya udah stuck di situ saja. Tidak, ya intinya tidak ada jangka panjang untuk cinta yang kamu rasakan saat ini. Saat dia butuh kamu, dia datang. Disitulah kebaikannya kamu. Tapi saat dia pergi, ya kamu ngerasa kesepian lagi. Karena tidak seutuhnya kamu memiliki dia. Ya makanya di sini ada keterjebakan dalam satu pemikiran kamu. Soalnya aku ini pengen lepas sebenarnya. Banyak sih peluang kesempatan di sini untuk bisa melepaskan kamu, tapi bisa nggak kamu sendiri yang mengambil pedang ini? Bisa, bisa, caranya bisa. Nah, ini mungkin juga kita bawakan kepada energi kamu ya. Saat di sini kamu ngerasa hubungan kamu terancam, hubungan kamu ada badai ya, kamu bisa melepaskan semua itu. Tapi dengan sekuat tenaga kamu, ya, dengan dengan keinginan kamu juga.
Kalau keinginan dari hati kamu, semuanya akan lebih mudah, ya. Sehingga ini akan benar-benar kayak terlepas oleh kamu. Karena di sini ada cinta, walaupun nantinya banyak proses yang panjang yang kamu lewati, di mana kamu nanti disakiti dulu, dikhianati dulu, ya dikecewakan dulu ya. Pada akhirnya kamu akan menemukan seseorang yang tepat di sini. Dan di sini ada kata the full. Sehingga akhirnya ya, saat kamu mungkin sudah berani mengambil keputusan, berani bertindak ya, di situ kamu akan mengalami suatu fase baru yang dikatakan kehidupan baru akan segera kamu mulai saat ini. Ya, ini dia. Mungkinkah kamu tidak ingin terkoneksi lagi dengan orang-orang di masa lalu? Ataukah kamu tidak ingin lagi ya mungkin berteman dengan orang-orang toksik ya? Karena sekarang kamu lebih memilih untuk sendiri, lebih memilih untuk tinggal jauh mungkin dari keluarga atau dari mantan atau dari siapa ya begitu. Intinya fase baru ini akan segera kamu lewati. Ya, ini juga akan terungkap. Ternyata di balik semua kesedihan, keterpurukan, disitulah kamu akan menemukan jalan keluar ya. Seperti ada decay, ada solusi yang kamu dapatkan. Ini juga ada King of Pentacles. King of Pentacles ini menggambarkan kalau dari segi keuangan kamu itu akan mapan banget. Mungkin saja saat kamu sudah mapan lah, banyak orang-orang mulai mendekat ke kamu. Nah, jadi selama ini kemana aja? Saat kamu butuh seseorang, nggak ada yang datang. Tapi saat kamu sudah mapan, saat kamu sudah kaya, ya, saat kamu sudah berhasil, banyak mungkin orang yang mencari muka, yang menjilat ke kamu gitu ya. Nah, itu dia. Nah, dan termasuk juga di sini ada kartu Six of Cups. Seseorang di masa lalu itu akan muncul ke hadapan kamu. Ya, mungkin saja di sini dia itu menginginkan ya bahwasanya kamu itu tetap akan terkoneksi dengan dia gitu loh. Ada orang di masa lalu di sini. Dan seseorang ini begitu sangat mengagumi kamu ya dianya ya. Walaupun sempat mungkin kamu menikah dan kamu terpisah oleh keadaan, tapi pada akhirnya nanti juga akan bisa saling memahami satu sama lain ya. Ini terlihat seseorang dari masa lalu yang tiba-tiba aja datang, mungkinkah menawarkan sebuah cinta dan akhirnya dia juga bisa apa ya kayak diterima oleh seseorang ini. Mungkinkah ini dia putri raja atau putri apa keraton gitu ya, sehingga dia itu akan memberikan cup ini kepada mantan dia gitu. Arti kata perasaan, perasaan kamu itu mungkin akan bisa kamu berikan lagi ke dia. Ya mungkin ada perbaikan ya, ada perbaikan untuk hubungan kamu dengan seseorang di masa lalu. Mungkin saja ya, seseorang di masa lalu ini, dia kayak melihat kamu itu kayak orang yang berbeda, tidak seperti dulu. Apalagi mungkin jika kamu laki-laki, kamu itu sudah mapan, sudah punya pekerjaan tetap, ya. Sehingga dia akhirnya memilih kamu lagi untuk menjadi pasangannya. Masih adakah di situ hal-hal yang dimanfaatkan oleh dia dari kamu? Nah, di situ kamu harus lebih berhati-hati lagi. Oke, karena di sini ada cloud, ada kabut hitam, ada the storm, ada the snake. Pasti akan ada goda-godaan, energi-energi negatif. Saat kamu sudah menemukan seseorang yang tepat, ya mungkin saja orang yang masa lalu muncul karena dia tidak bisa melihat kamu bahagia dengan orang lain, ya selain dia gitu loh. Ya itu egonya dia, masih ada egonya dia. Dia berharap kamu itu mungkin masih tetap menjadi milik dia. Oke. Nah, ini aku lihat. Di sini aku juga melihat ada Seven of Pentacles. Mungkin saja ya beberapa dari kamu akhirnya terungkap, kamu itu memiliki suatu kesabaran cukup luar biasa. Dan kesabaran kamu inilah yang akan membuahkan hasil. Hasilnya apa? Kebahagiaan. Karena mungkin saja ya eee, dulunya kamu ngerasa kayak sulit banget gitu ya untuk melakukan segala satu hal. Untuk mengambil keputusan aja kayak mikirnya lama banget gitu ya. Tapi sekarang ya mungkin karena kepintaran kamu, kecerdasan kamu ya, kamu tidak mau terikat atau terancam oleh hal-hal yang mungkin membuat kamu kayak ngerasa besar hati nantinya, besar kepala gitu. Ya, jadi di sini tetap tetap dengan sebuah komitmen tentang ya apa tuh ya, tentang hubungan kamu nantinya dengan seseorang. Kenapa? Karena kamu sudah terbebas dari hubungan masa lalu yang menyakitkan. Yang pada awalnya memang ya kamu minta pisah nih dari pasangan, tapi juga nggak diberi, juga nggak di apa ya, kamu padahal kamu nggak diakui juga. Jadi buat apa gitu loh. Di sini kamu pengen bebas dari semua itu. Dan mungkin saja suatu saat nanti kamu akan bebas dari hubungan orang toksik ini dan kamu akan mengalami satu kebahagiaan cukup luar biasa. Oke, ini dia. Kita akan coba lihat
dari kartu Oracle. Seperti apakah yang akan terbaca? Oke. Ada Gate of Freedom, kamu akan menemukan sebuah kebijaksanaan, kamu akan menemukan suatu kebebasan dalam diri kamu ya. Pada akhirnya kamu akan bebas dari orang-orang toksik, orang-orang manipulatif ya, dari hubungan yang kayak menyedihkan ya. Di sini kamu akan benar-benar merasakan itu. In the free will, get out of your comfort. Nah, aku juga merasakan di sini kamu akan benar-benar sudah bebas dari semua keterikatan kamu. Walaupun di sini tadinya kamu terikat oleh suatu keadaan, namun kamu bisa melepaskan semua itu. Karena kamu punya suatu kekuatan yang cukup luar biasa yang membuat semuanya itu bisa berubah. Ada surrender with joy. Kamu benar-benar kayak berpasrah kepada Tuhan untuk kebahagiaannya kamu. Karena mungkin kamu juga capek ya dalam menjalankan sebuah kehidupan ya. Apalagi mungkin bulan Ramadan, kamu ngerasa ada hal-hal yang benar-benar seperti tidak bisa aku lakukan gitu. Ya. Dan ini aku juga melihat ada fine balance. Lodging is the portal of wellness. Nah, jadi aku merasakan ya bahwasanya dia ini adalah seseorang yang kayak apa ya, orangnya kamu tuh baik ya, baik banget. Justru terkadang kebaikan kamu itu dimanfaatkan. Sekarang bagaimana cara kamu supaya menjadi orang yang elegan dan menghargai kamu apa adanya, begitu ya. Nah, jadi buat teman-temanku, mungkin ini yang bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan ya. Oke, buat teman-temanku semuanya, sampai ketemu lagi. Dadah.